silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian 5 putra berprestasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang telah menghasilkan inovasi-inovasi unggulan pada masing-masing dinas yang saat ini mereka pimpin. Untuk itu, selanjutnya video 5 proyek perubahan untuk ditayangkan. Dimulai dari yang pertama yang akan menyampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Utara, Bapak Gatot Suhartono ST, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Suhartono ST, beserta PKN 2 Angkatan 26 BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari Kabupaten Lombok Utara, instansi Bapeda. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waghfir li lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Dr. Margo Yuwono sebagai coach kami, yang saya hormati Ibu Dr. Utami Dewi, Direktur Diseminasi dan Penguatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN. Yang saya hormati Bapak Kepala UPD yang dapat hadir pada hari ini atau yang mewakili. Yang saya hormati Kaprodi Arsitek Mataram. Kemudian yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Lombok. Yang saya hormati Kepala Kantor Bahasa Mataram. Yang saya hormati Kepala Kantor BPS Kabupaten Lombok Utara. Singkatnya yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semua yang dapat hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Izinkan sebelum saya menyampaikan secara lisan, saya akan menampilkan satu video yang sudah kami siapkan sebelumnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Suhartono ST, beserta PKN 2 Angkatan 26 BPSDM Jawa Timur tahun 2004. Berasal dari Kabupaten Lombok Utara, instansi Bapeda. Pada kesempatan ini, saya akan launching proyek perubahan dengan judul Sasa Nareba. Proyek perubahan berjudul Sasa Nareba merupakan sebuah inovasi dalam bentuk strategi kolaboratif pemerintah untuk membangun pusat perekonomian baru di kawasan Lombok. Judul ini memiliki makna mendalam. Sasak merujuk pada budaya, bahasa, atau suku yang ada di Lombok. Nare adalah wadah dari semua inovasi di kawasan Lombok. Dan bangkit berarti bangkit dari keterpurukan. Keadaan terpuruk ini disebabkan oleh kemiskinan yang melanda Lombok Utara, ditambah dengan musibah gempa bumi masif pada tahun 2018 yang menghancurkan sekitar 90% infrastruktur, rumah dan fasilitas lainnya. Belum selesai rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa. Pada akhir tahun 2019 hingga 2021 bencana non-fisik berupa pandemi COVID-19 melanda, menyebabkan perekonomian lumpuh dan sektor pariwisata terhenti total. Oleh karena itu, penulis mengartikan Sasak Nareba sebagai upaya bersama untuk membangun pusat perekonomian baru di kawasan Teluk Nare, sekaligus sebagai langkah pemerintah daerah untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan strategi pemerintahan kolaboratif dalam pembangunan pusat perekonomian baru di kawasan Teluk Nare, diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang inklusif, terutama di sektor pariwisata. Ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni pertumbuhan yang secara nyata menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja. Program, dan projo. Harapannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan tema PKN tingkat 2 Angkatan 26 tahun 2024, yaitu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong investasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Strategi ini
menawarkan beberapa nilai tambah antara lain: satu, efisiensi dan efektivitas program dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam merumuskan program kegiatan secara tematik. Program dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, partisipasi masyarakat yang lebih luas. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk perekonomian di kawasan Teluk Nare. Ketiga, penambahan pendapatan. Meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan masyarakat setempat. Keempat, pengurangan pengangguran. Membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Kelima, penurunan kemiskinan. Mengurangi presentasi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi yang inklusif. Semoga apa yang telah direncanakan dalam proyek perubahan ini dapat diwujudkan dalam implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sugiharto MST, peserta PKN 2 Angkatan 26 BPSDM Jawa Timur tahun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda dan Bapak Ibu hadirin. Ada beberapa masalah di daerah kita. Pertama, masalah kemiskinan, kemudian kedua adalah masalah daerah tertinggal, yang ketiga masalah stunting, yang keempat adalah IPM kita yang rendah. Satu-satu masalah ini sudah kita alhamdulillah bisa selesaikan atau menurunkan prosentasenya. Daerah tertinggal kita sudah entas tanggal 2 September kemarin. Alhamdulillah atas kerjasama kita bersama, daerah kita sudah entas dari daerah tinggal. Kemudian selanjutnya, Bapak Sekda dan Bapak hadirin sekalian, apa yang akan kita lakukan setelah kita entas dari daerah tertinggal ini? Mudah-mudahan apa yang saya sudah inovasikan di dalam proyek perubahan di PKN 2 ini dapat menjawab daripada tuntutan atau permasalahan yang ada di Lombok Utara, yaitu pengentasan kemiskinan. Yang kedua, mengentaskan juga stunting dari Kabupaten Lombok Utara dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu yang akan kita lakukan adalah untuk pengentasan kemiskinan adalah membuat beberapa pusat-pusat perekonomian baru. Salah satunya adalah pembangunan pusat perekonomian di kawasan Teluk Nare. Ada 7 sebenarnya, tetapi yang saya angkat di sini dalam proper adalah pembangunan pusat perekonomian baru di kawasan Teluk Nare, yang nantinya ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi tamu-tamu yang sangat banyak dan luar biasa di Tiga Gili sebagai pintu masuk di daratan Lombok Utara. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Lombok Utara. Inilah beberapa pusat kegiatan yang akan kita pusatkan di Teluk Nare. Salah satunya di sini ada yang kita namakan sebagai amphitheater. Amphitheater ini akan menampilkan event-event atau budaya kita untuk menampilkan atau melestarikan atau untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan-wisatawan yang ada di Tiga Gili untuk masuk ke Pulau Lombok Daratan. Demikian juga di sini ada guest house, kemudian ada mall pelayanan terpadu, kemudian di sini juga ada taman, ada sebagai gedung serbaguna dan lain-lain. Yang tentunya nanti pada saat implementasinya pada jangka pendek kita akan selesaikan. Yang pertama adalah FS dan desain atau grand design, yang dalam hal ini saya kerjasamakan dengan Ibu Rini, Dr. Rini sebagai Kepala Kaprodi dari arsitek, yang mudah-mudahan lebih lanjut Ibu Dr. Utami juga bisa membantu kami pada saat pengembangan Tiga Gili. Bagaimana bisa mengembangkan Tiga Gili ini masuk ke daratan kita melalui riset-riset yang ada di BRIN. Demikian juga dari Kementerian Desa kami harapkan juga, karena setelah kita entas dari daerah tertinggal, kita akan didampingi selama 3 tahun dari 2025 sampai dengan 2027.
oleh 34 kementerian desa. Namun apa yang akan dilakukan oleh kementerian ini tentunya kita yang akan lebih tahu. Inilah salah satu proper dari teman-teman kita yang telah diberi kepercayaan oleh Pak Sekda yang mengirim kami ke BPSDM untuk belajar lebih lanjut sebagai agenda perubahan. Mudah-mudahan bisa menghasilkan apa-apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lombok Utara untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Mungkin demikian, karena ada 4 lagi yang akan disampaikan. Saya cukup sekian. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kepala Dinas Kominfo Utara, Bapak Hairil Anwar, Eskom, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mulai melanjutkan berkaitan dengan hal-hal nanti yang berkaitan dengan data, berkaitan dengan mengangkat berkaitan dengan integrasi layanan data antar perangkat daerah, ya, untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi itu judul proyek perubahan kami. Namun sebelum kami menyampaikan lebih lanjut, kami persilakan dulu videonya ditampilkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hairil Anwar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara. Pada pagi ini akan melaunching proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional dengan judul Integrasi Sistem Layanan Data Antar Perangkat Daerah untuk mendukung percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Lombok Utara. Tema ini diangkat karena sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Dinas Kominfo, yaitu mengkoordinasikan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, menyelenggarakan pengelolaan aplikasi informatika, menyelenggarakan persandian untuk pengelolaan informasi pemerintah daerah, dan menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten. Di samping itu, Kominfo juga sebagai wali data, di mana tugas Dinas Kominfo sebagai wali data adalah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data kepada masyarakat. Salah satu upaya guna mendukung percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Lombok Utara, yakni perlu adanya integrasi layanan data antar perangkat daerah, sehingga data yang ada di perangkat daerah diolah dalam satu sistem, yaitu melalui sistem penghubung layanan pemerintah daerah atau SPLPD, sehingga data dapat dibagi pakaikan antar seluruh layanan yang ada, sehingga tersaji data yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam mengambil kebijakan. Proyek perubahan ini disingkat dengan akronim SIDEPADE, Sistem Informasi Layanan Data Antar Perangkat Daerah. Ini artinya peran SIDEPADE yang ada di perangkat daerah sangat diharapkan untuk keberlanjutan proyek perubahan ini. Untuk itu sekali lagi mohon dukungan kolaborasi dari SIDEPADE para pemangku kebijakan di perangkat daerah. Demikian, semoga proyek perubahan ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung pimpinan dalam mengambil kebijakan. Karena dalam perencanaan pembangunan harus berdasarkan pada data yang valid. Salah data yang disajikan ke pimpinan bisa jadi akan berakibat salah pula kebijakan yang diambil. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Coach peserta PKN 2 Angkatan 26 Provinsi Jawa Timur tahun 2004, Bapak Dr. Margo Yono, SSI MSI. Yang kami hormati Ibu Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, Ibu Dr. Utami Dewi. Yang kami hormati para Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili yang hadir pada pagi hari ini. Kepala Brida Provinsi Jawa Timur, kemudian Kepala BPS Kabupaten Lombok Utara, Direktur Politeknik Pariwisata Lombok atau pejabat yang mewakili, Kepala Kantor Bahasa Mataram atau pejabat yang mewakili, dan para asisten, para kepala daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pagi ini kita bisa meluncing 5 proyek perubahan ini. Begitu pentingnya data sehingga Pak Presiden berkali-kali dalam pidato menyampaikan bahwa data jauh lebih penting dari minyak. Berjuta-juta barel minyak jauh lebih penting daripada minyak yang ada di seluruh dunia ini, jauh lebih penting data daripada minyak. Itu selalu disampaikan oleh Pak Presiden. Itulah makanya pentingnya kami mengangkat data ini, karena kami melihat data-data yang ada di perangkat daerah masih bersifat parsial, belum terintegrasi. Nah, ini tujuan kami mengangkat perubahan ini, karena nanti data-data yang ada di seluruh perangkat daerah itu kita satukan melalui sistem yang namanya SPLPD, sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Jadi semua data-data, contoh umpamanya data Dukcapil, kita integrasikan untuk bisa dimanfaatkan oleh BPJS, bisa dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, bisa dimanfaatkan oleh untuk mengukur, menghitung data-data kemiskinan secara valid ya. Nanti itu maka tujuannya, nanti data seluruh perangkat daerah itu akan kita integrasikan menjadi satu melalui SPLP tadi. Jadi semua yang membutuhkan data, perangkat daerah yang satu membutuhkan data berkaitan dengan hal-hal data apapun yang diinginkan akan terintegrasi dalam satu sistem. Ya, karena itu yang kita harapkan nanti, karena data ini begitu pentingnya data ini, sehingga melalui kami Dinas Kominfo sebagai wali data nanti akan membangun sebuah sistem wali data untuk membangun sebuah perencanaan. Harus melalui wali data untuk perencanaan pembangunan itu ke depan harus data-data itu sudah masuk di dalam wali data. Itulah kami di Kominfo melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisis dan melakukan publikasi terhadap data-data yang ada di seluruh perangkat daerah. Jadi ini tujuannya adalah untuk memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan. Karena salah data tentu akan menjadi fatal, karena akan berakibat salah data yang diambil mungkin datanya akan nanti tidak bermanfaat bagi masyarakat karena salah kebijakan ya. Jadi ini pentingnya data, maka itu kami mengangkat data ini untuk kita bersama-sama untuk mengintegrasikan seluruh data yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga nantinya harapan kita pimpinan-pimpinan perangkat daerah dapat mengambil data yang ada di kita Dinas Kominfo. Jadi begitu pentingnya data ini kami mengangkat pada proyek perubahan kali ini. Sekali lagi mohon dukungan dari seluruh perangkat daerah stakeholder, ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini judulnya tadi adalah Sidepade. Kalau bukan Sidepade yang ada di perangkat daerah untuk mendukung kelanjutan proyek perubahan ini tidak mungkin bisa berlanjut. Jadi harapan kami mohon dukungan kolaborasi daripada seluruh perangkat daerah untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk membangun Lombok Utara dalam satu data Lombok Utara, kemudian satu data Indonesia. Itu yang kita harapkan, sehingga nanti seluruh data-data yang ada nanti mulai dari desa, data kecamatan, naik menjadi data kabupaten, naik menjadi data provinsi, sampai menjadi data Indonesia SDI. Ya, itu harapan kita nanti seluruh data-data ini yang terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah agar pimpinan mudah mengambil kebijakan, sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan. Itu yang kami harapkan ke depannya. Mohon sekali lagi dukungan dari semua pihak terhadap proyek perubahan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi dari Kepala Dinas Pencatatan Sipil Lombok Utara, Bapak Haji Rebain Esos MSI, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Yang kami hormati Bapak Dr. Marco Yono selaku coach kami dari BPSDM Jawa Tim. Kemudian Ibu Dr. Utami Dewi, Direktur Destinasi BRIN. Kemudian Bapak Ibu dari Brida Jatim, ada Pak Profesor Itanto, Bu Sisil, dan kemudian Bapak Ibu dari
perguruan tinggi yang kami hormati, dari Dinas atau Badan Provinsi yang berkesempatan hadir, dan Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Lingkup Pemerintahan Kota Utara yang kami hormati, rekan-rekan peserta Diklat PIM yang tercinta seperjuangan, selamat, dan seluruh kita yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan seperti yang kami hormati. Berikut kami ingin menayangkan video singkat tentang proyek perubahan yang kami angkat dalam PKN 2 ini. Kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hampir semua orang yang bertransaksi pasti membutuhkan dokumen kependudukan, baik ketika mengakses dunia pendidikan, mengakses layanan kesehatan, mengakses jaminan sosial, dan kesempatan kerja di masa mendatang. Karena dokumen kependudukan tidak sekedar merupakan layanan dasar, tetapi telah bergeser menjadi dasar untuk pemberian layanan kepada masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi dalam memberikan layanan kependudukan di Kabupaten Lombok Utara antara lain kondisi geografis yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan Dukcapil, kemudian terbatasnya sarana transportasi, serta belum maksimalnya peran stakeholder dan pemangku amanah lainnya. Karena itu, saya Haji Rubain, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, melalui pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2024 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, mencoba menemukan satu solusi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan kependudukan melalui proyek perubahan Siap Lapor atau sistem administrasi pelayanan untuk pelaporan kependudukan, yakni sebuah pola pendekatan pelayanan dengan menggandeng stakeholder dan pemangku amanah lainnya yang terkait langsung ataupun tidak langsung dalam pemberian layanan kependudukan, agar memudahkan masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan pada waktunya, sehingga mendapatkan dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan akurat, serta up to date. Demikian sekilas gambaran proyek perubahan Siap Lapor, Ready to Report. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, makasih. Gambaran singkat dari proyek perubahan kami. Kenapa kami mengambil brandnya dengan Siap Lapor dengan logo seperti itu? Karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini bertugas memenuhi seluruh hak masyarakat. Di dokumen kependudukan tidak lagi kebutuhan masyarakat, tetapi hak yang wajib diberikan oleh negara. Kami hadir, kenapa video tadi kami tayangkan ada lansia, kemudian ada ODGJ, kemudian ada disabilitas. Karena sesungguhnya bahwa orang-orang inilah sebenarnya yang harus mendapatkan bantuan, tetapi kemudian dia terhalang karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Oleh karena itu kami hadir sampai ke pintunya. Kita ingin ke depan bahwa dengan mereka melaporkan setiap peristiwa kependudukan, peristiwa penting kependudukan yang dialami, setiap peristiwa itu terjadi, maka dia insya Allah tidak akan terhalang. Nah, yang tadi itulah orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi terhalang karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Inilah yang kemudian bagaimana kami berusaha mencarikan solusi agar mereka itu sesungguhnya ingin memiliki dokumen kependudukan tetapi tidak mampu menjangkau pintu layanan Dukcapil karena harus digotong, harus tidak bisa naik dibonceng kendaraan dan sebagainya. Nah, inilah yang kami upayakan ke depan, bagaimana dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu stakeholder maupun lembaga-lembaga lain yang terkait ataupun tidak terkait langsung, bisa menjadi pintu-pintu layanan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, sehingga dengan semakin baiknya
data kependudukan dan dokumen kependudukan selengkap, maka seluruh layanan tidak akan terhalang. Saya kira ini mungkin gambaran singkat yang kami sampaikan ke depan, bahwa seluruh masyarakat akan bisa di berbagai macam pintu layanan untuk memperoleh layanan Dukcapil. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, demikian tadi inovasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara, siap lapor. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan inovasi dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Lombok Utara, Bapak Insinyur Muhammad Wahyu Darmawan MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, selaku mentor kami juga, Bapak Coach kami Pak Dr. Margo Yuwono, MSI dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Bapak Prof. Irtanto dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, kemudian ada Ibu Dr. Utami Dewi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir, mungkin yang diwakili atau yang pejabat yang mewakili, Ibu Kepala Kantor Bahasa Mataram yang diwakili oleh Pak Samsul, Bapak Fahmanto Riki dari Politeknik Pariwisata Lombok. Pada kesempatan ini hadir, terima kasih Pak. Singkatnya semua yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak-Bapak Kepala Dinas, Badan, dan Camat semua, singkatnya yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kami akan mempromosikan dan akan memperkenalkan inovasi proyek perubahan kami, Pustaka Dikdaya, yaitu perpustakaan digital berdaya dan berkarya. Mungkin videonya bisa kita munculkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan dinamisnya kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Utara di era milenial ini, perpustakaan daerah dituntut untuk mengembangkan peran sebagai pusat literasi masyarakat. Perpustakaan tidak hanya menjadi sebagai penyedia tempat membaca, namun perpustakaan harus mampu menjadi ruang terbuka bagi lapisan masyarakat untuk mencari solusi dan meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang ada. Untuk itu, saya Muhammad Wahyu Darmawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara, akan mengembangkan inovasi Pustaka Dikdaya, yaitu program perpustakaan digital berdaya dan berkarya di Kabupaten Lombok Utara. Program ini merupakan suatu bentuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan menitik beratkan pada penguatan literasi desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Utara. Pustaka Dikdaya ini meliputi yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan desa yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok-kelompok sadar wisata. Dan yang kedua adalah peningkatan kapasitas stok darwis di bidang bahasa dan ekonomi kreatif melalui penyediaan bahan bacaan dan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pelibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta termasuk perguruan tinggi di perpustakaan daerah dan perpustakaan desa melalui strategi kolaborasi. Harapannya ke depan, program Pustaka Dikdaya ini akan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan desa wisata di Kabupaten Lombok Utara dan tentunya akan meningkatkan kunjungan wisata di Lombok Utara dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Dalam menjalankan program ini, kami akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, baik internal maupun eksternal, seperti pemerintah desa, DP2 PMD, Dinas Pariwisata, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Politeknik Pariwisata Lombok. Demikian,
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin itu yang video kami. Jadi mungkin dalam kesempatan ini Pak Sekda yang mewakili Bapak Bupati untuk hadir di sini. Jadi tadi Pak Kepala Bapeda Pak Gatot dalam propernya kan ingin bagaimana memeratakan daripada kunjungan pariwisata ini supaya bisa diakses tidak hanya di wilayah Gili tapi bisa diakses oleh semua desa-desa wisata di Lombok Utara. Jadi tidak hanya Gili tapi ke daratan. Nah, di satu sisi ini merupakan suatu persoalan. Di sisi lain kami melihat bahwa pengelolaan desa-desa wisata di Lombok Utara ini masih terkendala atau masih terhambat oleh kemampuan SDM masyarakat. Jadi literasi masyarakat ini yang perlu dikembangkan, bagaimana mengelola desa wisata dengan baik dan mampu berkompetisi dengan usaha pariwisata yang lain. Nah, untuk itu kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ingin mengembangkan peran kami. Jadi bukan hanya sebagai gedung tempat membaca dan menyediakan buku-buku untuk dibaca, tapi kami akan turun ke bawah, jadi melakukan pendekatan komunitas untuk bagaimana kita bisa meningkatkan literasi di desa-desa wisata ini. Jadi bentuknya yang pertama tadi kami sebutkan, memperkuat sistem digitalisasi atau teknologi informasi di perpustakaan desa. Perpustakaan desa kita di Lombok Utara ini setelah gempa ini banyak yang hancur, Pak. Jadi seiring dengan hancurnya kantor desa karena gempa, saat kantor desa yang dibangun lagi banyak yang tidak membangun perpustakaan. Untuk itu yang pertama, jadi kami ingin berkoordinasi dengan DP2KB untuk bagaimana mempercepat proses revitalisasi perpustakaan desa itu. Kemudian kami berkolaborasi dengan Dinas Kominfo bagaimana untuk memperkuat digitalisasi daripada perpustakaan desa yang nanti akan terrevitalisasi. Dan selanjutnya kami berkolaborasi ada dari Poltekpar Lombok ini kan datang Pak Kabid, bukan Pak Kabid, mantan Kabid kita ini di Dinas Pariwisata yang tentunya kita udah mengenal dengan baik. Bagaimana kita akan bersinergi untuk mengembangkan pembelajaran Pak. Jadi pelatihan-pelatihan tentang ekonomi kreatif, pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pelatihan-pelatihan tentang bahasa. Kebetulan kami hadirkan di sini Bapak Kantor Bahasa Mataram untuk nanti sebagai kolaborasi kami sebagai fasilitator untuk nanti akan mengawal bagaimana desa-desa wisata ini mampu untuk memperkuat bahasa Indonesia, kemudian bahasa asing, dan melestarikan tentunya bahasa-bahasa lokal. Artinya desa wisata ini tentunya harus diperkuat dari bahasa lokalnya sendiri, bahasa Indonesianya yang baik, dan kemudian bahasa asing yang tentunya yang kompeten gitu. Itu mungkin sekilas daripada proyek perubahan kami, dan tentunya kami mohon dukungan maksimal terutama dari Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Kepala DP2KB ya. Mungkin jadi setelah acara ini nanti kita memastikan bagaimana rencana aksi kita, juga dari Pak Sekda dan Pak Kepala Bapeda tentunya dari sisi penganggarannya gitu. Nah, kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati, demikian tadi penyampaian inovasi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Lombok Utara, yaitu Pustaka Digdaya. Kemudian yang terakhir kita akan dengarkan bersama penyampaian inovasi dari Kepala Dinas Sosial PP dan PA Lombok Utara tentang stop perkawinan anak. Kepada Bapak Faturrahman ST, disilakan. Yang terakhir yang Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda,
Yang saya hormati Bapak Dr. Margo Yono, Coach dari BKSDM Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Dr. Utami Dewi, kebetulan beliau ini Pak Sekda satu NIP dengan saya, NIP 17, Kementerian Sosial. Ya. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang hadirin yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menambahkan beberapa hal, mari kita saksikan sekilas video tentang yang sudah kami buat tentang proper yang telah kami susun. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Angka pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun dan menempati urutan ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pernikahan anak dapat menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan, seperti meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi serta stunting, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, serta dapat melestarikan kemiskinan struktural dan dapat menambah jumlah angka kemiskinan baru. Di samping faktor sosial, budaya, dan ekonomi, pernikahan anak juga disebabkan oleh belum optimalnya fungsi dan peran teman sebaya, keluarga, dan seluruh lapisan masyarakat, belum adanya regulasi yang memadai, serta belum optimalnya peran gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wadah organisasi perangkat daerah dalam menjamin hak-hak anak di Lombok Utara. Oleh sebab itu, saya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, salah satu peserta pendidikan kepemimpinan nasional PKN Angkatan 26 BKPSDM Provinsi Jawa Timur tahun 2024, mengambil topik rancangan proyek perubahan berjudul Sigap Anak, Sinergi Gugus Tugas Cegah Pernikahan Anak. Fokus dari rancangan proyek perubahan ini adalah penguatan strategi percepatan penurunan angka pernikahan anak melalui gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang ditandai dengan keluarnya peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah kenapa judul ini kami ambil? Karena kalau kita lihat data di Provinsi NTB bahwa Nusa Tenggara Barat menempati urutan pertama untuk angka pernikahan tertinggi di Indonesia. Kalau kita kembali ke Lombok Utara, BPS tahun 2022 mencatat bahwa 1 dari 6 anak di Lombok Utara menikah di usia anak. Kami juga di Dinas Sosial PPPA sudah mencatat sampai bulan ini sudah terjadi 56 kasus pernikahan anak. Itu yang terlapor. Ya. Belum lagi yang dinikahkan secara diam-diam, dan itu bisa kita buktikan bahwa Dinas Kesehatan sudah mencatat hampir 130 remaja putri di Lombok Utara telah memeriksakan kehamilannya di puskesmas dan rumah sakit. Itu artinya terjadi pernikahan anak di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi yang terlapor hanya 56. Nah, inilah persoalan yang kami hadapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa pernikahan anak ini sangat penting? Ya, karena menurut Dinas Kesehatan bahwa 80% anak yang lahir dari pernikahan anak kemungkinan besar dia akan stunting. Yang kedua, meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa pernikahan anak ini ternyata bisa melestarikan dari kemiskinan struktural. Ya, ini adalah sebuah lingkaran setan. Nah, ketika dia menikah di usia anak, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya rumah, ya, maka otomatis Bapak Kepala BPS kita ini akan mencatat dia sebagai orang miskin. Ya, nah inilah yang menyebabkan kenapa kita betul-betul ya fokus di pencegahan pernikahan anak ini. Untuk itu maka kami ya, sebagai leading sektor Dinas Sosial P3A mengambil judul Sigap Anak, ya, Sinergi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Cegah Pernikahan Anak. Nah, inilah yang akan kami lakukan ke depan, ya.
kami berharap dukungan dari semua OPD. Karena anggota gugus tugas ini adalah 16 OPD yang ada di Lombok Utara, ditambah perguruan tinggi, ditambah pengusaha, ya, ada dari masyarakat, ada dari NGO. Kalau semua kita kolaborasi, insya Allah kita akan bisa ya menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itulah yang kami harapkan dari proper ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan Pak Sekda. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada 5 kepala dinas yang telah memberikan inovasi pada masing-masing dinas. Yang pertama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan inovasi Sasak Nara Bangkit. Kemudian Kepala Dinas Kominfo dengan inovasi SIDE Pada. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara dengan inovasi Siap Lapor. Kemudian Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Lombok Utara dengan Pustaka Dikdaya. Dan yang terakhir Kepala Dinas Sosial PP dan PA Lombok Utara dengan inovasi Stop Perkawinan Anak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Beserta pimpinan untuk mendampingi. Launching ini ditandai dengan menekan tombol start yang berada di layar dengan menghitung mundur. Kami persilakan Pak Sekda untuk menekan tombol start. Saya akan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Pasar Nare Bangkit, pembangunan pusat pertumbuhan perekonomian baru di Teluk Nare, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. SIDE Pada, integrasi sistem layanan data antar perangkat daerah. Pustaka Dikdaya, program perpustakaan berbasis digital yang berdaya dan berkarya. Sigap Anak, sinergi gugus tugas cegah pernikahan anak. Siap Lapor, sistem administrasi pelayanan untuk pelaporan kependudukan. Baik, 5 proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional 2 angkatan 26 BPSDM Provinsi Jawa Timur tahun 2024 telah resmi di launching oleh Sekretaris Daerah Lombok Utara. Baik, mohon izin selanjutnya kita akan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irtanto dan peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Acara ini sangat menarik bahwa inovasi-inovasi yang memberikan harapan ke depan. Saya teringat akan quote yang mengatakan bahwa satu peluru
hanya bisa menembus satu kepala. Namun ide-ide atau kata-kata dapat menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Oleh karena itu, ide-ide inovasi yang diciptakan oleh Nivator ini semoga memberikan perubahan, bertumbuh, berbuah manis untuk Lombok Utara. Tepuk tangan saudara-saudara kalian. Oleh karena itu, inovasi-inovasi ini perlu dipupuk terus, berkomitmen untuk memajukan Lombok Utara. Dalam kesempatan ini, antara lain pengetahuan merupakan pupuk yang sangat berharga untuk tumbuhnya inovasi-inovasi yang diciptakan oleh inovator ini. Dalam kesempatan ini, Ibu Dr. Utami Dewi yang dulunya dari Kemensos, yang kini menjadi Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, merupakan bahkan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, akan memberikan pengetahuan ilmu untuk memupuk inovasi itu, bagaimana inovasi itu berkembang dengan materi optimalisasi potensi dan peluang dalam meningkatkan investasi di daerah melalui riset dan inovasi. Saat ini evidence based policy, kebijakan berbasis bukti, sangat diperlukan untuk kemajuan sebuah negara, apalagi Lombok Utara. Oleh karena itu, proses-proses kebijakan agar berkualitas perlu riset dan inovasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, Ibu Dr. Utami Dewi, kami persilahkan untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga buat pengembangan inovasi ke depan. Silakan Ibu. Maaf, waktunya 30 menit, paparan 15 menit, kemudian tanya jawab 15 menit, dimulai dari jam 10.45 berakhir 11.15. Terima kasih, silakan Ibu. Saya harus memastikan mic saya berfungsi dengan baik. Saya ambil punya Bapak. Bapak pakai yang jelek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator, saya iri kalau saya tidak di sana, boleh? Oke. Ini karena kita sama-sama dari Badan Riset Inovasi, saya di Jakarta, Bapak di daerah. Saya mohon teman-teman dari Brida, Jatim dan juga dari Lombok Utara untuk kita sama-sama apabila nanti ada pertanyaan terkait dengan riset dan inovasi. Yang saya hormati Bapak Margo, Coach khususnya untuk 5 dari PKN Angkatan 26 ya, yang membuat saya iri Pak. Pada saat saya PKN tahun 2019 itu nggak ada launching seperti ini. Jadi saya sendiri, paparan sendiri, rencana aksi sendiri, padahal dari Kementerian Sosial ada 4 orang dengan saya. Jadi saya merasa bahwa ini adalah sesuatu kesempatan yang mungkin langka dan idenya dari Pak Coach itu adalah inovasi. Itu yang disebut inovasi gitu loh.
Apa? Karena ada satu yang baru yang belum pernah dilakukan. Inovasi itu jangan dianggap sesuatu yang teknologi, yang besar, yang menghasilkan banyak uang, tidak. Tetapi sesuatu yang bisa diimplementasikan secara sederhana dan bisa membawa impact. Jadi sebelum saya mulai Pak Margo, saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, I am jealous terhadap 5 PKN ini. Jadi 5 ini kalau menurut saya, ya ini sudah dianggap lulus ya, meskipun nanti ada seminar akhir ya. Ini kan harus ada pesan sponsor dong gitu ya. Dan Pak Sekda tadi sudah menggaranti bahwa untuk rencana aksi ke depannya, yang milestone-nya yang pendek, sedang dan panjang, dijamin siapapun pimpinannya akan dilaksanakan. Itu yang paling penting. Jangan ganti pimpinan, ganti orang, program mandek. Ini yang pertama saya ingin tekankan. Kemudian ini ada sahabat saya juga, bestie saya, Ibu Sisil dari Brida Jawa Timur yang kebetulan satu geng datang khusus ke Lombok. Ya, harusnya iri juga. Karena apa? Karena harusnya Jawa Timur juga bikin seperti ini. Dan ternyata Lombok Utara sudah bikin. Saya sampai tanya loh sama Pak Sekda, ini hostnya siapa Pak? Anggaran dari mana Pak? Siapa Pak yang bikin? Ternyata Pak Margo, Bapeda yang sekarang akan bertransformasi menjadi Baperida. Kita aplaus. Saya nggak tahu yang sisanya 4 ini, saya nggak tahu di sini andilnya di mana. Yang satu kan udah ya. Itu yang paling kita lihat dulu. Karena jujur saya datang sini juga dibayarin sama Baperida. Dan yang saya hormatin juga ada Bapak Kepala BPS di Lombok Utara. Kita bicara data, sosial juga punya data DTKS. Bapak juga punya data bersama dengan Kemendagri dan teman-teman dari Bappenas ya, Reksoksek. Kita bingung nih sekarang mau pakai data yang mana. Kalau saya tanya sama Pak Sosial, Pak Sosial, Bapak sekarang untuk program-program bansos itu pakai data yang dari mana? Data DTK. Jadi ini harus ada satu regulasi yang mengatur antara pusat dan daerah. Data mana yang kita mau pakai? DTKS kah? Atau data yang Reksoksek? Itu satu. Bapak karena kita sama-sama nih 17, Bapak saya dukung juga. Bapak sangat seksi. Jadi udah 2. Kemudian di sini ada di depan profesor. Ya, profesor peneliti utama. Ini pensiunnya 70. Kita udah tua, sudah pensiun. Pak Prof, Pak Moderator masih mendevotkan seluruh keilmuannya untuk bangsa dan negara. Saya sangat salut kepada peneliti. Ini kalau peneliti ini darahnya darah biru, bukan darah merah. Karena apa? Selain tukinnya paling tinggi, masa hidupnya juga paling lama, Pak. Kemudian ini juga ada sahabat saya lama, Pak Supratman ya, dulu di Dinas Sosial Provinsi. Tadi saya itu nggak lihat, tetapi saya itu selalu mengingat orang-orang yang pernah berhubungan dengan saya. Dulu kita dulu apa ya, hubungan apa ya, bestie juga ya gitu. Jadi orang yang pernah berjasa untuk program pengentasan kemiskinan termasuk Pak Supratman waktu itu jadi kabid ya, atau sekretaris saya lupa di provinsi. Dan kemudian di sini saya ada dari kaum intelektual juga. Ini nanti Pak Bapeda ini harus berkolaborasi karena nanti hari ini sebenarnya kami ada launching di Jakarta, yaitu BRIN Awards